Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Hari Guru Nasional. Sebagai seorang guru, tentu kita harus mencoba mengevaluasi diri kita, mencoba merenung kembali apakah kita sudah betul-betul menjadi guru yang diharapkan. Karena kalau kita bicara tentang guru, bukan hanya sekedar dia pengajar saja. Maka dalam istilah bahasa Arab itu kan guru itu macam-macam istilahnya. Ada muallim, ada mudarris, ada murabbi gitu ya. Ada juga muaddib gitu. Artinya, sebagai seorang guru itu sebenarnya kita tidak hanya sebatas transfer ilmu saja, setelah itu selesai. Akan tetapi kita dituntut bagaimana untuk bisa mendidik anak-anak didik kita. Mendidik murid-murid kita, para pelajar, peserta didik kita. Singkatnya, kita tidak hanya mempunyai tugas mencerdaskan otak, tapi juga menjadikan anak itu juga cerdas watak. Ada cerdas otak, ada cerdas wataknya. Kalau hanya cerdas otak, saat ini juga sudah banyak orang-orang yang cerdas otaknya, tapi perilakunya tidak baik. Oleh karena itu, tugas guru ini merupakan tugas yang sangat berat. Tugas mulia tapi berat. Karena kita tidak hanya dituntut bagaimana anak mengerti, anak faham, anak bisa, akan tetapi bagaimana mereka juga mempunyai akhlak, perilaku, sikap, karakter yang baik. Itulah yang disebut dengan cerdas watak. Dalam istilah bahasa Arabnya mungkin disebut sebagai muaddib gitu ya. Bagaimana mengarahkan akhlak mereka menjadi lebih baik. Ini tugas yang berat. Kenapa? Karena mendidik akhlak itu tidak hanya sekedar dengan ceramah saja seorang guru. Menggunakan metode A, metode B, sehingga anak itu ngerti apa yang kita sampaikan. Tapi bagaimana anak juga bisa menyerap ilmu yang kita sampaikan itu ke dalam hatinya, kemudian mereka bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai seorang guru, untuk mencapai itu semua, tentu harus dimulai dari diri kita. Yang pertama, namanya guru itu kan digugu dan ditiru. Guru itu harus mampu menjadi teladan. Guru itu harus mampu menjadi role model. Guru itu harus mampu menjadi uswah hasanah. Gitu. Harus menjadi teladan yang baik. Bagaimana mungkin kita bisa membentuk anak mempunyai akhlak yang baik, sementara akhlak kita sendiri pun tidak baik. Misalkan, kita menyuruh anak-anak kita kalau berkata itu berkata yang baik, tidak berkata jorok, tidak berkata kotor, tidak menghina, gitu ya, tidak merendahkan, akan tetapi kita sendiri sebagai gurunya melakukan itu. Nah, itu sulit. Kemudian, misalkan kita nih menyuruh anak, ayo kita harus melakukan sholat berjamaah, keutamaannya ini, gitu. Sementara kita sendiri gurunya tidak melakukan. Itu sulit. Sulit itu terserap ke dalam diri anak. Kita menyuruh anak sholat tahajud, kita nggak pernah tahajud. Kita menyuruh anak bahwa tiap hari harus baca Al-Quran. Sementara kitanya sendiri nggak pernah baca Al-Quran. Kita menyuruh anak setiap hari sholat duha. Kitanya sendiri nggak sholat duha. Itu sulit sekali akan masuk ke
ke dalam diri anak apa yang kita sampaikan. Mungkin mereka bisa memorize, bisa mengingat. Akan tetapi, karena mereka melihat figur kita, merasakan apa yang kita sampaikan itu bukan dari hati kita, maka sampainya pun tidak ke dalam hati. Sehingga kita berharap bahwa anak kita akan merubah sikapnya, merubah perilakunya, merubah akhlaknya, merubah karakternya ke arah yang lebih baik, itu tidak tercapai. Karena kitanya sendiri tidak bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan semacam ya masukan bagaimana menjadi seorang guru gitu ya. Saya mendapat masukan dari seseorang yang saya banggakan, saya sayangi, saya cintai ya. Yang mengatakan bahwa boleh saja, boleh jadi kita ini di hadapan anak-anak, wah kelihatan hebat, kelihatan keren, kita bisa menyampaikan banyak ilmu gitu ya. Di masyarakat kita dihormati, kita dipanggil Pak Guru, atau mungkin Ustadz, atau apapun. Akan tetapi, gitu ya, satu kelemahan dari seorang guru itu, kadang-kadang ini banyak ini yang punya kelemahan seperti ini. Dia bisa menyampaikan banyak hal di depan murid-muridnya, di sekolah, mungkin di pesantren, mungkin di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Akan tetapi ketika dia di rumah, justru anaknya atau istrinya tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan arahan seperti yang kita lakukan di luar rumah. Nah, itu menjadi bahan evaluasi dan renungan juga buat kita ya. Betul-betul ini masukan yang sangat berharga buat saya secara pribadi dan juga mungkin guru-guru yang lain di luar sana, bahwa sebagai guru gitu ya, sebagai guru sejati itu, guru yang betul-betul sebagai seorang guru itu bukan hanya di sekolah saja, bukan hanya di lembaga pendidikan saja, tapi ada satu kewajiban yang luar biasa yang harus kita tunaikan. Kewajiban utama itu bagaimana kita di rumah juga harus mampu menjadi teladan, harus mampu menjadi guru buat istri dan anak-anak kita gitu ya. Ini sebagai bahan renungan di situ ya. Sehingga kita menjadi guru itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Ini yang nanti sangat powerful gitu. Bisa diterima oleh orang lain itu ketika orang melihat kita itu, bahkan mungkin tanpa kita bicara saja mereka sudah bisa menangkap gitu. Bisa meneladani kita karena apa yang kita sampaikan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Itu yang sulit sekarang ini. Makanya kita sebagai seorang guru itu harus di situ ada keikhlasan. Bagaimana kita menjalankan ini bukan hanya sebatas profesionalisme kita sebagai seorang guru saja. Kita mengajar, kita di akhir bulan mendapatkan gaji saja. Kalau sebatas itu dangkal sekali gitu. Tapi bagaimana kita harus menjiwai keguruan kita itu dengan sikap ikhlas, dengan sikap yang baik, dengan bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Baik di dalam rumah ataupun di luar rumah itu semua sama gitu. Sehingga sekali lagi apa yang kita ucapkan itu qaulan saqila gitu. Apa yang kita ucapkan itu menjadi powerful gitu. Dan kita bisa menjadi contoh yang baik. Barangkali sih itu saja untuk sementara ini. Insya Allah di lain waktu kita akan sharing kembali tentang bagaimana kita menjadi seorang guru yang lebih baik ya. Jadi hari ini kita bisa mencoba untuk merenung kembali, mengintrospeksi kembali, mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan kita mampu menjadi guru yang betul-betul bisa diteladani, yang menjadi guru yang betul-betul selaras antara yang diucapkan dengan yang
dilakukan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.